Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Tasya Ulfika, Usratul Amna, Mentari Murhabilasya, Dini Arismaniatul, dan Muhammad Aldi Putra Devi akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami yang berjudulkan Kromatografi Fase Diam HPTLC, TLC, dan GISI dengan dosen pengasuh Profesor Dr. Renat Insinyur Renaldi Idrus, SSI. Berikut adalah daftar isi dari hasil presentasi kami, yaitu pendahuluan, pengertian high performance thin layer chromatography dan thin layer chromatography, komponen-komponen HPTLC dan TLC, fase diam HPTLC, TLC dan syaratnya, tata nama Lempeng KLT, perbedaan HPTLC dan TLC, kelebihan dan kekurangan HPTLC dan TLC, pengertian gas kromatografi GISI, komponen-komponen GISI, fase diam GISI dan syaratnya, tabel fase diam GISI, kelebihan dan kekurangan GISI, kesimpulan dan daftar pustaka. Fase diam atau stationary fase merupakan salah satu komponen yang penting dalam proses pemisahan dengan kromatografi, karena dengan adanya interaksi dengan fase diam dapat terjadi perbedaan waktu retensi dan terpisahnya komponen suatu senyawa analit. Fase diam dapat berupa bahan padat, porus, dan bentuk molekul kecil atau cairan yang umumnya dilapiskan pada padatan pendukung. Fase diam berfungsi untuk menahan analit atau suatu pengotor. High Performance Thin Layer Chromatography atau HPTLC dan Thin Layer Chromatography TLC dapat kita lihat gambarnya di bawah ini. TLC atau Thin Layer Chromatography merupakan bentuk kromatografi planar yang fase diamnya berupa lapisan seragam pada permukaan bidang datar yang didukung oleh lempeng kaca, plat aluminium, atau plat plastik. Prinsip TLC adalah memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. HPTLC atau High Performance Thin Layer Chromatography adalah teknik analisis modern yang menguntungkan berdasarkan prinsip TLC, yang memberikan manfaat penting seperti penerapan sampel yang lebih baik, pemisahan yang lebih baik dan lebih cepat, dan lebih sedikit penggunaan fase gerak. Prinsip HPTLC adalah memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Baiklah, berikut komponen-komponen dalam HPTLC, di mana di sini ada 6 komponen. Yang pertama yaitu chamber. Chamber berfungsi sebagai wadah yang digunakan untuk proses HPTLC yang sangat berguna untuk mengetahui jumlah komponen dalam sampel. Yang kedua itu scanner. Scanner merupakan suatu alat untuk memperjelas suatu spot pada saat mengamati setelah disemprot dengan larutan penampak noda atau derivating agent. Yang ketiga itu alat penderivatisasi. Alat ini digunakan untuk fosforescence dan ini mengandung fosforescence anorganik, yaitu spot yang terbentuk dicelupkan pada media yang mengandung zat penderivasi. Yang keempat yaitu spray kabinet. Alat ini digunakan untuk menyemprot spot dengan zat penampak noda atau zat penderivatisasi. Yang kelima itu lempeng heater. Alat ini untuk memanaskan lempeng sebelum dipakai atau untuk mengaktifkan dengan cara menguapkan uap air yang dikandungnya, selain dengan menggunakan oven biasa. Yang keenam itu sprayer. Sprayer atau penyemprot bercak noda dapat digunakan dengan baik pada penampakan noda dari spot yang sudah diperoleh, dengan sebelumnya memasukkan suatu reaksi penderivatisasi agar spot membedarkan cahaya. Berikut adalah animasi dari proses HPTLC dan TLC. Di mana dari hasil ini dapat kita tentukan nilai dari RF-nya. Fase diam HPTLC, fase diam yang digunakan dalam HPTLC memiliki ukuran yang halus dan ketebalan lapisan 0,1 mikrometer. Fase diam HPTLC berupa lempeng aluminium, kaca, dan plastik yang dilapisi oleh absorben dengan ketebalan 100-250 mikrometer.
Absorben yang digunakan berupa silika gel, aluminium oksida, K-silgur, magnesium oksida, dan magnesium silika. Lapisan tersebut agar menjadi lebih kohesif, bahan-bahan absorben biasanya dicampur dengan bahan pengikat seperti CaSO4 10-15%. Part HPLC tersebut memberikan resolusi yang baik, sensitivitas deteksi yang tinggi, dan meningkatkan kuantifikasinya. Berikut adalah gambar dari lempeng aluminium. Fase diam TLC. Pemilihan fase diam pada TLC didasarkan pada sifat kimia fisika dari komponen sampel yang akan dipisahkan. Absorben fase diam pada TLC dapat berupa senyawa anorganik maupun organik. TLC biasanya menggunakan plat yang lebih besar daripada HPTLC. Berikut adalah gambar dari plat TLC. Syarat dari fase diam HPTLC yaitu fase diam silika gel bersifat polar, merambat lebih lambat atau absorpsi yang kuat, ketebalan lempeng yang digunakan yaitu 0,1 mikrometer. Untuk syarat fase diam TLC, polaritas molekul, kelarutan, kemampuan mengion, berat, bentuk, dan ukuran analit. Berikut adalah tata nama lempeng KLT, di mana ada disimbolkan dengan P, F atau UP, G, S, 254 dan 366, RP, dan 60. Berikut adalah tabel perbedaan antara KLT dan HPTLC. Untuk yang pertama adalah ketebalan lapisan, TLC 250 mikrometer, HPTLC 100 mikrometer. Untuk efisiensinya, TLC sangat kurang dan HPTLC sangat tinggi. Untuk pemisahannya, TLC 10-15 cm. Untuk HPTLC 3-5 cm. Untuk sampel bercaknya, TLC bercak manual, sedangkan HPTLC sampel otomatis. Untuk parameter waktu analisisnya, TLC lebih lambat, sedangkan HPTLC jarak yang lebih pendek dan waktu yang lebih singkat. Untuk solid supportnya, TLC berupa silika gel, K-silgur, dan alumina, sedangkan HPTLC dapat berbagai pilihan fase seperti gel silika untuk pH normal dan CB C18 untuk model pH terbalik. Untuk ruang pengembangannya, TLC memiliki jumlah yang lebih banyak, sedangkan HPTLC jumlah fase selulernya lebih sedikit. TLC atau TLC. Yang pertama ada sensitivitas tinggi, kemudian efisiensi tinggi, kemudian visualisasi dapat dilakukan tanpa pewarnaan, kemudian dapat menganalisis beberapa sampel secara bersamaan. Resolusi juga tinggi, persiapan sampel minimal, analisis cepat, dapat dilakukan analisis kualitatif dan kuantitatif, penggunaan pelarut dan reagen dapat digunakan secara minimal. Kekurangan dari metode HPTLC atau TLC ini ada beberapa, yaitu biaya yang mahal, dibutuhkan teknisi yang terampil, dibutuhkan pelarut dengan kemurnian tinggi, fase diam yang lebih kompleks, standar dan referensi harus berkualitas tinggi. Gas kromatografi atau GC, di sini seperti digambar dapat dilihat alat dari GC sendiri. Gas kromatografi atau GC adalah merupakan salah satu teknik pemisahan senyawa gas yang terlarut dalam fase gerak akan melewati kolam partisi yang merupakan fase diam. Kegunaan umum dari kromatografi gas adalah untuk pemisahan dinamis dan identifikasi semua jenis senyawa organik yang mudah menguap dan juga untuk melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa dalam suatu campuran. Kromatografi gas terdapat dua tipe yang sering digunakan, yaitu gas solid kromatografi dan gas liquid. Prinsip kerja dari GC sendiri yaitu sampel diinjeksikan ke dalam aliran fase gerak, kemudian akan dibawa oleh fase gerak yang berupa gas inert ke dalam kolam untuk dilakukan pemisahan komponen sampel berdasarkan kemampuan interaksi di antara fase gerak dan fase diam. Berikut komponen-komponen dalam GC, di mana terdapat 5 komponen, yaitu yang pertama gas pembawa atau karigas. Gas pembawa atau yang disebut sebagai fase gerak dalam kromatografi gas digunakan untuk membawa solut ke dalam kolom. Gas-gas yang sering dipakai yaitu helium, argon, nitrogen, karbon, dioksida, dan hidrogen. Yang kedua itu tempat injeksi sampel atau injektor core. Fungsinya yaitu untuk mengantarkan sampel ke dalam aliran gas pembawa. Penginjeksian sampel dapat dilakukan secara manual atau secara otomatis. Yang ketiga yaitu kolom.
Kolom merupakan tempat terjadinya proses pemisahan karena di dalamnya terdapat fase diam. Yang keempat yaitu detektor. Detektor yaitu pendeteksi komponen-komponen yang telah dipisahkan dari kolom secara terus-menerus, cepat, dan akurat. Yang kelima yaitu recorder. Recorder berfungsi untuk mencetak hasil percobaan pada sebuah kertas yang hasilnya disebut kromatogram atau kumpulan puncak grafik. Berikut adalah video animasi dari kromatografi gas. Fase diam GC, fase diam pada kromatografi gas berada pada kolom yang merupakan tempat terjadinya pemisahan dari komponen senyawa. Kromatografi gas cair XGC, fase diamnya berupa cairan. Kromatografi gas padat KGP, fase diamnya berupa padatan atau berupa polimerik. Untuk pemilihan fase diam harus sesuai dengan sifat polaritas sampel, di mana fase diam nonpolar yaitu Se30 emetisikon, untuk fase diam semipolar, polar OPS7 emetilponitanikon, dan fase diam yang polar PEG karbowak 20M. Untuk syarat dari fase diam GC, itu yang pertama ada inert, tidak bereaksi dengan sampel dan fase gerak. Yang kedua, tidak bersifat volatil. Yang ketiga, stabil secara termal. Yang keempat, tidak menguap pada suhu percobaan atau pada titik didih yang tinggi. Yang kelima, tersedia dalam bentuk senyawa tunggal. Yang keenam, komponen sampel harus mempunyai koefisien partisi yang berbeda. Yang ketujuh, mempunyai kelarutan yang cukup. Dan yang terakhir adalah fase diam yang dipilih berdasarkan polaritasnya. Berikut adalah tabel untuk fase diam squalene, golongan sampelnya hidrokarbon, polaritasnya nonpolar, suhunya 125 derajat Celcius. Untuk fase diam api zon L, golongan sampelnya hidrokarbon, ester, dan ether, polaritasnya nonpolar, suhunya 300 derajat Celcius. Untuk fase diam metil silikon, golongan sampel steroid, pestisida, alkaloid, dan ester, polaritas nonpolar, suhunya 300 derajat Celcius. Untuk fase diam dionil phthalat, golongan sampelnya untuk semua jenis, polaritasnya semipolar, suhunya 175 derajat Celcius. Untuk metil fenilsilikon, semua jenis juga, polaritasnya semipolar, suhunya 300 derajat Celcius. Untuk fase diam dietil glikosuksinat, golongan sampelnya ester, polaritasnya polar, suhunya 200 derajat Celcius. Untuk fase diam polietilenglikol atau karbowak, golongan sampelnya alkohol, amina, aromatik, dan keton, polaritasnya polar, suhunya 250 derajat Celcius. Teknik kromatografi gas memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu tersedia dalam berbagai diameter, detektor sangat sensitif, lebih cepat, resolusi tinggi, kapasitas tinggi, dan dapat menentukan rasio massa terhadap muatan ion, serta sensitivitasnya juga tinggi. Kemudian, kekurangan dari metode GC ini terdiri dari 5, yaitu detektor bersifat destruktif, kemudian menggunakan gas hidrogen yang mudah terbakar, hanya dapat memisahkan senyawa volatil atau senyawa yang mudah menguap, tidak dapat memulihkan masing-masing komponen, dan tidak dapat mengubah fase gerak. Kesimpulan dari HPTLC atau TLC, fase diam yang digunakan dalam HPTLC memiliki ukuran yang halus dan ketebalan lapisan 0,1 mikromili. Kromatografi lapis tipis kinerja tinggi atau HPTLC berfungsi sebagai perpanjangan dari kromatografi lapis tipis atau TLC yang berfungsi menawarkan suatu ketahanan, kesederhanaan, kecepatan, dan efisiensi dalam analisis kuantitatif senyawa. Sedangkan kesimpulan pada GC, berdasarkan fase diam, kromatografi gas terbagi dua, yaitu fase diam cair. Prinsip pemisahannya terbagi menjadi dua, yaitu koefisien distribusi, koefisien partisi. Contohnya adalah polisikloxan
atau dikenal sebagai silikon adalah fase diam yang paling umum digunakan pada kolom kapiler karena rentang temperaturnya yang besar, ya, sekitar min 50 Celcius sampai dengan 325 Celcius. 2. Fase diam padat. Prinsip pemisahan berdasarkan materi. Materi yang digunakan adalah molecular synthesis, karbon hitam tergravitisasi, proses absorpsi, desorpsi, elusi alumina, gelas, dan gel berpori. Berikut daftar perpustakaan dari hasil presentasi kami. Sekian presentasi dari kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat membantu dan mudah dipahami. Mohon maaf atas kesalahan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.